Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Nur Amala, NIM 1800005206 dari PGSD UAD. Di sini saya akan memberikan ulasan materi kedua HW, yaitu prinsip dasar dan metode kepanduan HW serta organisasi gerakan kepanduan HW yang dibawakan oleh Ramanda Sarijo. Prinsip dasar kepanduan adalah 1. Pengamalan akidah Islamiyah. Yang kedua, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. Yang ketiga, pengamalan kode kehormatan pandu. Metode kepanduan yaitu pemberdayaan anak didik lewat sistem beregu. Yang kedua, kegiatan dilakukan di alam terbuka. Yang ketiga, pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, meningkat, dan menantang. Yang keempat, penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Dan yang kelima, sistem satuan dan kegiatan terpisah antara pandu putra dan pandu putri. Kode kehormatan adalah norma-norma seorang pandu baik saat kegiatan latihan pandu maupun kegiatan sehari-hari. Kode kehormatan merupakan bagian dari metode kepanduan, bukan pengganti sumber pendidikan yang harus diterapkan pelaksanaannya dengan tanpa meninggalkan ciri khas kepanduan. Janji Pandu Hizbul Waton. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia mentaati undang-undang pandu HW. Undang-undang Atfal. 1. Undang-undang itu selalu setia dan berbakti pada ayah dan bunda. 2. Atfal itu selalu berani dan teguh hati. Undang-undang Pandu Hizbul Waton. 1. Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Organisasi Gerakan Kepanduan Hizbul Waton. Tingkat tertinggi pada Hizbul Waton adalah kuartil pusat. Di bawah kuartil pusat terdapat kuartil wilayah, kuartil daerah, dan kuartil cabang. Kuartil cabang terdiri dari qabilah. Qabilah bermakna tempat tinggal. Dalam kepanduan merupakan wadah untuk menghimpun anggota sebagai peserta didik. Qabilah berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan. Anggota putri dan putra dihimpun dalam satuan qabilah terpisah yang dipimpin masing-masing dengan anggota dewasa sejenis. Anggota muda terdiri dari 1. Anggota usia 7-10 tahun disebut atfal. Beberapa atfal dikelompokkan disebut kuntum. Satu kuntum dipimpin oleh salah satu anggota
dibantu seorang wakil pemimpin. 4 kuntum bergabung menjadi satu, disebut rumpun. Seluruh pemimpin kuntum dan wakil pemimpin kuntum dihimpun dalam satu dewan disebut dewan rumpun. Yang kedua, anggota usia 11 hingga 15 tahun disebut pengenal. 6 hingga 8 pengenal bergabung disebut regu. Satu regu dipimpin salah satu regu, dibantu oleh wakil pemimpin. Kemudian 4 regu yang bergabung menjadi satu disebut pasukan. Seluruh pemimpin regu dan wakil regu dihimpun dalam dewan disebut dewan pasukan. Yang ketiga, anggota usia 16 hingga 20 tahun disebut penghela. 4 hingga 7 penghela yang bergabung menjadi ikhwan atau akhwat. Ikhwan atau akhwat dipimpin oleh salah seorang anggotanya. Anggota kerabat yang sudah dilantik dapat menjadi anggota dewan kerabat. Yang keempat, anggota usia 21 hingga 25 disebut penuntun. Beberapa penuntun bergabung disebut kafilah. Penuntun karena sudah dewasa, maka mereka tidak dikelompokkan dalam kelompok kecil. Mereka merupakan satuan kegiatan. Seluruh pemimpin regu dan wakil regu dihimpun dalam dewan disebut dewan pasukan. Anggota dewasa yang terdiri dari usia 25 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Sebutan untuk kelompok. Yang pertama, rumpun menggabungkan nama warna merah, putih, biru, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Yang kedua, regu menggunakan nama untuk putri, nama bunga atau tumbuhan, dahlia, kamboja, mawar, bakung, melati. Sedangkan untuk regu putra menggunakan nama binatang. Yang ketiga, ikhwan atau ikhwat dapat menggunakan nama sesuai aspirasinya, tapi yang bermanfaat dan positif. Yang terakhir, qabilah dapat menggunakan nama tokoh-tokoh, baik tokoh persyarikatan maupun tokoh nasional, tetapi yang sudah meninggal. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.